Bucin banget, fix nih orang pingin seriusin kamu. Nah ya, jadi bucin banget tuh ya, fix. Nih orang tuh pengen seriusin kamu, nggak sadarkah kau? Wow ya, jadi kita akan lihat secara detail. Oke, perlu diingat ya, karena ini sifatnya pembacaan general. Jadi buat teman-teman bijak-bijak ambil keputusan ya. Hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, ambil sisi positifnya dan buang negatifnya, lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading konsultasi ya berbayar, kalian bisa langsung aja silakan join ya. Caranya klik link tautan WA, nomornya di deskripsi video ini. Oke, gimana hari ini? Baik-baik aja, absen dulu yuk ya, absen di komen dulu ya yang hadir siapa. Oke, jadi langsung ya. Farisa akan lihat siapakah dia, seseorang yang bucin banget ke kamu. Waduh ya. Kita cek dulu siapakah dia, seseorang yang bucin banget ke kamu. Siapakah dia, seseorang yang bucin banget ke kamu? Siapakah dia, seseorang yang bucin banget ke kamu saat ini? Kita cek terlebih dahulu. Kelihatan tuh ya, kalau aku ngerasa tuh orang ini kayaknya suka sama kamu, tapi nggak tahu kenapa gelagatnya aja ya, sok cuek ke kamu, sok nggak butuh kamu, yo, sok tidak mencintai dirimu. Padahal di belakang kamu dia ngefan banget tuh ya, nggak cuma ngefan, tapi orang ini juga menjadi penggila rahasiamu. Bahkan yang aku rasakan tuh beberapa dari dia ini sampai rela loh nyimpenin fotomu, dia pandang-pandang ya, dia kecup-kecup gitu ya, dia cium-cium gitu ya, untuk mengobati rasa rindu dia gitu. Dan di sini memang yang saya rasakan, orang ini tuh gengsinya gede gitu ya. Jadi meskipun kamu tahu bahwa sebenarnya dia suka sama kamu, tapi orang ini suka munafik gitu ya. Dia nggak mau menunjukkan perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu. Tapi dari gesurnya, dari gerak-geriknya, tingkah lakunya ya, itu tuh menandakan bahwa orang ini tuh sangat menginginkan kamu. Tuh ya. Kamu sama dia kayaknya beda usia ya, dan orang ini tuh kayaknya usianya di bawah kamu. Nah ya, jadi ketahuan tuh kamu dicintai nama berondong ya, kalau diri kamu tuh cewek. Kalau kamu cowok ya berarti kamu dicintain apa ya, brownies kali ya, berondong manis gitu. Tapi dia nggak peduli apapun perbedaan yang terjadi dalam hubungan ini. Yang terpenting tuh gue suka sama lo, gue nyaman sama lo ya. Ya udah gitu ya, mau kamu mau sama aku atau tidak terserah gitu, gue nggak peduli ya apa kata orang lain. Tentu hubungan dengan perbedaan usia ini kan pasti memicu terjadinya pro dan kontra, dan orang ini nggak pusing sama sekali karena dia menganggap bahwa yang menjalani hubungan ini adalah kita ya. Jadi ngapain kita harus rempong-rempong gitu ya sama urusan si ini kek si itu kek, udah kita fokus saja gitu ya, fokus aku pengen deketin kamu. Nah ya, jadi kelihatan tuh ya, kamu dicintai nama berondong tuh ya, berondong manis, brownies atau berondong tuir mungkin ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia, seseorang yang bucin banget ke kamu? Siapakah dia, seseorang yang bucin banget ke kamu? Siapakah dia, seseorang yang bucin banget ke kamu? Siapakah dia, seseorang yang bucin banget ke kamu saat ini? Kita cek terlebih dahulu tuh ya, dia sampai stres ya memikirkan kamu ya, karena aku dan kamu beda lokasi sayang ya. Kita ini menjalani hubungan LDR, meskipun kita udah lama kenal ya, tapi ingin rasanya aku menghampiri kamu, cuman ya terhalang oleh pekerjaan dan keadaan gitu. Karena di sini yang aku rasakan, dia sebenarnya kangen banget gitu, karena tahu sendiri kan, orang yang udah bucin sama kita tuh jangankan ya kita nggak komunikasi sejam ya, sehari maksudnya ya, sejam aja rasanya kayak setahun. Tuh nih orang tuh sampai stres ya, sampai dibikin gila oleh kamu gitu, karena dia bucin banget. Dan pada akhirnya tuh dia mendekati kamu karena dia punya tujuan gitu, karena dia capek main-main, capek dipermainkan juga gitu ya. Karena seiring bertambahnya usia, pengennya dia tuh ya cari satu orang aja yang benar-benar bisa diajak untuk berkomitmen gitu. Karena ya menurut aku tuh dia ini penyayang banget gitu. Cuman mungkin gitu ya, karena kamu juga saking sayangnya sama dia, terkadang rasa overthinking kamu tuh suka
apa ya, suka menggebu-gebu gitu ya, terutama ketika mungkin dia sedang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitasnya, tuh ya cetieng. Overthinking kamu melonjak gitu ya. Lu pikir tuh kayak ya ini orang tuh macem-macem ya, jangan-jangan dia sama tante-tante girang lagi, hello. Atau mungkin dia sama om-om gitu. Padahal enggak sayang ya, dia di sana tuh bisa menjaga hati buat kamu, cuman karena dia orangnya sibuk dengan pekerjaan, jadi di sini tuh kayak ya kita harus bisa ngerti posisinya dia gitu. Kalau kita nggak ngerti mah ya udah ya, kedekatan ini tuh bakal bubar. Tenang aja, dia punya tujuan yang sangat baik kok, dimana dia nggak mau nguluk-nguluk sebenarnya ya. Udah cukup jaga aja hubungan ini, jaga komitmen ini gitu. Dan aku yakin ya kita berdua itu bisa bersatu selamanya. Wow. Dan di sini, nah ini ketahuan juga yang sebenarnya sering banget memicu terjadinya keributan di dalam hubungan ini tuh karena rasa overthinking kamu sendiri yang nggak bisa dikalahkan. Kenapa? Ya karena dia ini sebenarnya nggak kenapa-napa, cuman saking paniknya kamu, saking khawatirnya kamu ke dia, jedar ya, muncullah akhirnya ya rasa kekhawatiran yang begitu berlebihan. Padahal dia setia ya. Padahal dia nggak kemana-mana, padahal dia bisa menjaga hati buat kamu. Tapi berhubung rasa overthinking kamu nggak bisa dikalahkan, akhirnya memicu terjadinya kesalahpahaman. Yuk dikurangi lagi OVT-nya ya. Kalau nakal gue jewer tuh ya. Seperti itu. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang pengen seriusin kamu? 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 Kita cek terlebih dahulu. Tuh ya, kamu tuh kayaknya pernah dibikin sakit hati sama dia, tapi saat ini dia sudah berubah ya jadi versi terbaiknya karena dia kapok, nggak mau lagi deh kamu putusin, nggak mau lagi deh kamu jauhin ya. Dia juga kapok kamu cuekin karena pernah tuh ya saking keselnya kamu sama dia, saking sakit hatinya banget kamu ke dia, kamu tuh sampai pernah gitu ya memutuskan dia secara sepihak, blokir dia ya, cuekin dia, nggak nemuin dia, nggak disapa juga dia. Akhirnya tuh dia kapok, dia menyesal karena menyeramkan banget gitu. Kamu tuh kelihatannya sabar ya, tapi sekali kamu emosi, duh ya, kagak ada obat. Nah ya, makanya dia berubah ya jadi versi terbaiknya karena dia tidak ingin lagi kamu putuskan, tidak ingin lagi ya kamu abaikan. Nah makanya saat ini gitu ya, meskipun kamu masih belum 100% yakin dan percaya akan perubahannya, tetapi orang ini dia bersungguh-sungguh gitu ya, berubah demi kamu. Karena dia tidak ingin lagi gitu ya terjadi konflik di antara kita, karena bagi dia gitu ya, kamu tuh orangnya sabar. Tapi sekali marah nggak ada obat. Kena banget mental dia. Nah ya, makanya itu hal yang sebenarnya itu membuat kapok gitu. Karena nggak tahu kenapa, ya bisa dibilang kamu tuh orangnya sabar gitu. Tapi kamu kan bukan dewa ya. Kamu manusia biasa, kamu juga bukan Tuhan gitu ya. Jadi sabar tuh pasti ada batasnya. Dan di saat dia ya bertindak melampaui batas, sudah hilang sudah ya kesabaran kamu. Nah ya. Kau caci makilah dia, kau blokir dia, kau putuskan dia secara sepihak, akhirnya dia kena mental. Sampai pada akhirnya saat ini tuh aku melihat bahwa saat ini fokusnya dia selain fokus ke kamu, ya dia fokus karir ya, fokus mempersiapkan masa depan yang akan dia jalani bersama kamu. Karena mungkin dulu tuh dia terlalu melehar kali ya. Mungkin nih orang dulunya tuh kayak terlalu tidak terkendali. Dia udah berkomitmen dengan kamu, tapi mata dia masih stereo ya, masih lirik kanan, lirik kiri gitu ya, masih cari gebetan sana, cari gebetan sini, hello gitu. Sedangkan kamu selalu menanti kabarnya dia. Tapi setelah dia berubah jadi versi terbaiknya, akhirnya ya dia fokus ke kamu dan fokus ke masa depan yang akan dia jalani bersama kamu. Dan hebat ya, mungkin tanpa kamu sadari beberapa dari dia ini ada yang menabung ya untuk apa, persiapan nikah, baik cowok maupun cewek sama gitu. Kalau mungkin dia cewek ya dia harus punya tabungan gitu, karena bagaimanapun juga dia nggak mau ya ketika nikah itu membebani orang tuanya. Ketika cowok pun ya dia sangat bertanggung jawab, dia harus punya tabungan karena dia nggak ingin merepoti siapapun, seperti itu. Keren ya. Keren banget.
Kita cek lagi ya. Kita cek dulu. Siapakah dia seseorang yang bucin banget ke kamu? Siapakah dia seseorang yang bucin banget ke kamu? Siapakah dia seseorang yang bucin banget ke kamu? Tuh, aku rasa tuh, wow, nggak tahu kenapa, aku lihat ya, kamu sama dia ini hubungannya amat rumit banget gitu ya. Sebenarnya kalian ini sadar gitu ya, bahwa kalian ini memaksakan diri menjalin hubungan meskipun kalian banyak sekali perbedaan sifat dan karakter yang saling berbenturan dengan karakter kamu. Tapi yang menjadi kesalahan ya, perbedaan itu sebenarnya bukanlah suatu penghambat utama di dalam hubungan ini selagi kalian sama-sama mau mengimbangi ya kekurangan tersebut ya, atau perbedaan tersebut agar menjadi suatu kelebihan. Tapi sayangnya tidak gitu. Dia terlalu berdealing dengan egonya dia terlalu berdealing dengan sikap NPD-nya. Nah, sedangkan kamu ini nggak berhak untuk bersuara, karena ketika kamu menyatakan pendapat, dia selalu denial, dia selalu menangkis gitu ya pendapat kamu. Dan menyalahkan kamu seolah-olah kamu tuh yang paling salah dan dia yang paling benar. Makanya kenapa kelihatan banget ya ikatan hubungan kamu sama dia ini ribet banget ya. Seribet jalan tol arteri gitu ya. Muter-muter gak jelas gitu. Dan aku tahu ya bahwa kamu tuh sebenarnya capek saat ini. Kamu tuh hanya bisa pasrah ya. Jadi ketika mulut ya sudah habis untuk berkata-kata tapi dia tidak mau mendengarkan, ya sudah. Akhirnya tuh kamu menyerah, berserah aja semuanya kepada Tuhan gitu ya. Akhirnya tuh kamu menyerahkan diri gitu ya. Hubungan kamu tuh kepada Tuhan gitu. Kalau emang dia jodohnya kamu, ya kamu berharap dia bisa berubah. Tapi jika memang dia bukan jodohnya kamu, hempas manja ya. Buang sejauh-jauhnya sana gitu ya. Jangan sampai dipertemukan denganku lagi. Kelihatan ya, ini orang tuh kayaknya gila validasi ya. Selain dia orangnya NPD, itu biasanya paket komplit ya. Orang NPD itu biasanya gila validasi sama kayak dia. Pengen dihargai, pengen dicintai, pengen diperhatikan ya, pengen diakui ya. Intinya gila validasi dan kamu capek akan hal itu. Karena gue validasi lo terus ya. Tapi kamu tidak pernah memvalidasi pengorbanan ya dan ketulusanku selama ini ke kamu. Nah, makanya di sini kamu capek tuh ngos-ngosan ya. Berdealing sama orang yang gila validasi gitu. Terus ini orang juga kayaknya tuh apa ya? Beberapa dari dia ini kayaknya nggak bisa ngejaga perasaan kamu. Karena setiap tindakan yang dia lakukan tuh selalu memancing emosi kamu. Ya, dia nggak sadar gitu ya bahwa kamu tuh sebenarnya hatinya sensitif loh. Kamu tuh hatinya rapuh. Dia nggak pernah memikirkan hal itu. Karena menurut aku yang dia pikirkan tuh udah hanya sisi NPD-nya aja. Hanya sisi egonya aja gitu. Padahal kamu juga berhak bahagia ya. Jadi kayak ya apa ya, capek juga sih gitu. Tapi ini tuh akan jadi ending yang membahagiakan meskipun jalan kisah cinta kamu sama dia itu benar-benar rumit. Kenapa membahagiakan gitu ya? Karena akan ada fasenya, akan ada masanya di mana orang ini tuh sadar akan kesalahannya. Tapi ini tidak secepat kilat ya. Artinya tuh ya tahu sendiri lah gimana nih orang karakternya gitu. Nih orang tuh lemot banget progresnya ya. Nih orang tuh kayak ya mungkin dia berubah sehari 2 hari gitu. Tapi kembali lagi ke settingan awal. Nah, tahu sendiri kan sifatnya tuh kayak gitu. Tapi nanti gitu akan ada sebuah titik di mana dia akan sadar ya. Sadar akan kesalahannya ya. Tenang aja gitu ya. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu. Siapakah dia seseorang yang pengen seriusin kamu? Siapakah dia seseorang yang pengen seriusin kamu? Siapakah dia seseorang yang pengen seriusin kamu? Aduh ya, ada kartu terjatuh, artinya ada energi yang harus diungkapkan. The Impress ya. Kalau dilihat, kamu sama dia kayaknya ada planning mau tunangan atau nikah deh. Ya nggak tahu di tahun ini atau tahun depan. Tapi diri kamu tuh kayak masih ngerasa maju mundur. Yakin nggak sih sama pilihan gue sekarang gitu? Terlebih gitu ya, terkadang kamu tuh nggak jelas gitu ya. Kadang-kadang kamu tuh seriusin aku, tapi kadang-kadang ketika nggak serius atau nggak jelas mau muncul,
kamu tuh tak terkendalikan ya, suka membuat diri gue tuh jadi ngerasa cemas gitu. Sebenarnya hati kamu tuh gimana sih? Perasaan kamu tuh gimana ke aku gitu ya? Karena gue nggak mau juga gitu ya berdealing sama orang yang ujung-ujungnya mengecewakan gue gitu. Apalagi ini menyangkut pernikahan, pertunangan. Ini bukan main-main say gitu ya. Makanya di sini tuh kayak masih ada keraguan gitu. Ya, masih maju mundur gitu. Kalau dia sih sosok aja gitu, pengennya tuh gaspol. Padahal kamu tuh tipikal orang yang menurut aku tuh sangat memperhitungkan ya setiap langkah atau tindakan yang akan kamu ambil. Dan kalau dilihat kamu nyaman sih sama dia gitu, tapi ada beberapa sikap dia yang nggak kamu sukai. Tapi kamu sungkan, nggak enak ngomong gitu ya. Nanti takut dia tersinggung lagi, nanti takut dia putusin kamu lagi, sedangkan lo udah berjuang mati-matian gitu ya. Atau mungkin ya karena kamu tuh ngerasa bahwa kayaknya ini bukan waktu yang tepat deh buat buat gue ini ngomplain diri lo gitu. Karena ya situasi kita saat ini sedang memanas gitu ya. Mungkin yang nggak kamu sukai dari dia karena orang ini tuh menurut aku apa ya, dia ini kayak fokus sama kebahagiaan dia sendiri deh gitu ya, fokus kayak sama kebahagiaan dia sendiri. Sedangkan dalam hubungan ini kan nggak bisa berjalan dua kaki ya. Jadi kayak ya jangan lo sendiri yang bahagia sedangkan pasangan lo menderita. Kan harusnya tidak begitu sayang ya. Harusnya kan ya sama-sama seneng, sama-sama bahagia, sama-sama menanggung beban gitu. Tapi pada kenyataannya gak jelas gitu ya. Gak jelas banget. Nah ini yang ya mungkin membuat kadang tuh kamu ingin effort tapi ingin juga mundur gitu. Terus kalian sempat putus ya. Aduh ya itulah, ya itu tadi yang dinamakan takdir cinta. Kalian dulu tuh sempat putus dan mungkin tuh kamu sama dia kayaknya putus beberapa kali deh. Tapi tetap aja gitu ya, namanya energi jodoh, namanya energi yang sangat kuat ya. Seberapa kalian dijauhkan tuh pada ujung-ujungnya ya kalian akan dipersatukan lagi. Karena orang ini tuh kayaknya udah tenggelam ya dalam lautan cinta yang telah kau buat gitu. Wow. Terus kendalanya juga ini kayaknya masalah jarak ya. Karena nggak tahu kenapa kalian LDR ini ya, semenjak kalian LDR ini sering terjadi kesalahpahaman gitu loh. Karena mungkin ya komunikasi secara langsung ya, secara lisan langsung gitu ya, ketemu langsung dengan di telepon atau mungkin di chat itu kan kayak vibes-nya itu beda. Nah ini terjadi sering banget salah paham, cekcok gitu. Terus aku tuh lihat kamu tuh cemburu banget sama mantannya ya. Kayaknya nggak tahu kenapa gitu, kalau dia bahas sedikit aja mantan tuh kamu sakit hati banget gitu. Karena ini bukan sekedar mantan biasa ya. Makanya kayak kamu kesel gitu, kamu bete banget sama dia, dasar geblek lo gitu ya. Udah tahu gue ini nggak suka gitu ya, lo tuh bahas si siapa ini ya, si Siti gitu ya, tapi lo bahas-bahas Siti lagi, anjir. Misal ya, contohnya tuh kayak gitu. Kita cek lagi di sini ya. Aduh, aku minum dulu guys, haus banget tuh yang. Ini aku minum air ya, bukan air doa tapi air putih. Kalian pasti denger ya, ASMR, ASMR gitu ya. Pas aku lagi minum tuh kelek, rasanya tuh seger banget beneran deh. Enak. Alhamdulillah, syukur ya. Karena semesta itu udah menciptakan tuh ya bumi ini sesempurna ini. Cuman terkadang tuh manusia yang nggak bisa memanfaatkan ya, memanfaatkan apa yang udah Tuhan berikan gitu. Manusia hanya bisa merusak gitu, tapi dia nggak bisa melindungi gitu. Kayak kemarin tuh ya di Papua tuh ya, hutan dibabat habis, diporak-porandakan udah ya. Langsung aja bahas ini aja ya. Kok jadi curhat gue. Kita cek lagi di sini. Kita cek lagi ya. Kita cek dulu. Siapakah dia? Aduh guys, ini aku tuh semalam meditasi kan. Ya, aku tuh semalam tuh meditasi. Ini di tahun 2026 akhir ya, sampai kira-kira tahun 2027an tuh ada ini ya. Aku tuh baca kayak ada krisis energi gitu loh.
Itu kalian yang kayak, ya sebisa mungkin kita, ya kan, sebelum hal itu terjadi tuh kayak kita harus bijak nggak sih gitu ya, mempergunakan energi itu sebaik mungkin gitu. Misal ya, kalau kita nggak penting-penting amat, kayak misalkan jarak 500 kilo, udah deh nggak usah pakai motor, kayak kita jalan kaki aja mungkin gitu ya. Jadi kayak bijaklah pakai energi ya. Oke, kita lihat lagi, siapakah dia seseorang yang pengen siapakah dia seseorang yang bucin banget ya? Siapakah dia orang yang bucin banget ke kamu? Siapakah dia seseorang yang bucin banget ke kamu? Siapakah dia seseorang yang bucin banget ke kamu? Tara, kita cek terlebih dahulu. Tuh, Queen of Cup. Aduh, doh. Ini kelihatan ya. Aku tuh ngerasa kamu nggak kuat sama dia. Ya nggak tahu ya, nggak kuat ngeladeni cintanya dia, atau mungkin nggak kuat meladeni hasratnya dia gitu ya. Ya atau mungkin ada sesuatu hal yang membuat ketika kamu ketemu sama dia itu nggak kuat deh gitu ya. Kamu tuh pengen menyampaikan beban kamu, pengen menyampaikan apa yang kamu rasakan gitu. Karena di sini ya nggak kuat. Karena aduh ya, beberapa dari kamu tuh, kamu berdealing sama orang tuh yang hasratnya gede gitu. Bahkan di awal kamu tuh sempat nganggep gitu kalau orang ini deketin kamu tuh bukan karena cinta ya, tapi karena hasrat ya, karena nepsong doang gitu ya, karena lo gak jelas gitu ya, gue tuh juga butuh perhatian, keles gitu ya, tapi diri kamu apa anjir gitu ya. Kayak tiap gue telepon tuh selalu ya senono. Selalu ya endingnya tuh lari ke hal-hal yang aduh kayak gitulah gitu. Gue nggak butuh itu loh ya, gue tuh butuh kasih sayang, perhatian dari kamu. Tapi gila banget sih nih orang gitu, karena nggak tahu kenapa ya, kayaknya ketika nih orang ketemu kamu langsung tuh energinya buas banget ya. Buas tuh kayak ngalah-ngalahin singa nggak sih gitu ya. Dia pegang inilah, pegang itulah, pegang tangan, pegang rambut ya, pegang pipi. Nah ya, makanya di sini kayak kamu tuh nggak tahan ya, karena kayak mungkin kamu merasa nggak kuat gitu ya, merasa nggak kuat, merasa angkat tangan, kewalahan gitu ya, meladeni keberingasan dia. Ada yang kayak gitu. Tapi ini juga bisa mengindikasikan gitu, ada orang yang bucin banget ke kamu, dia nggak tahan ya, pengen peluk kamu, karena kamu sama dia habis berantem ya, tapi kalian belum pernah ketemu. Kayak dalam fase proses apa ya, berbaikan, saling maaf memaafkan. Nah itu kelihatan di sini gitu, dia nggak tahan, pengen bereskan ini gitu. Karena jangan sampai ya, apa yang udah kita perjuangkan selama berabad-abad ini ya, itu bakal sia-sia gara-gara masalah sepele. Nah aku nggak kuat tuh, pengen ya selesaikan ini, pengen ketemu sama kamu, terserah deh gitu ya, lo mau atau enggak gitu, yang penting niat gue serius kamu gitu ya, serius ke kamu gitu. Kelihatan ya The Emperor tuh ya. Kalau dia Taurus Leo tuh ya, beringasnya banget ya, dia brewokan. Kalau dia cowok ya, kalau cewek nggak mungkin lah, masa ada cewek brewokan ya. Yang jelas kalau dia cowok tuh ya dia mungkin tuh kayak ya kumis-kumis tipis lah, atau mungkin brewok-brewok tipis gitu ya. Emang sih orang-orang kayak gini tuh terkadang in the hot ya, in the hot. Jadi kayak nggak usah kaget gitu kalau kamu tuh nggak kuat ya, kewalahan banget gitu, aduh meladeni dia. Tapi dia tahu loh cara bikin pasangannya seneng. Aduh ya, bukan lagi. Mungkin ada kekurangan, ada kelebihan. Kelebihan dia bikin loh, bisa bikin pasangannya seneng gitu. Kayak misalkan gimana sih ya? Ya mungkin dia manjain kamu, meratukan kamu, ya merajakan kamu mungkin ya. Ya atau mungkin tuh dia apa ya? Dia peduli banget gitu terhadap kamu, sisi positifnya itu. Cuman nih orang nggak suka kebisingan, dia orangnya introvert. Makanya kenapa dia ogah banget gitu, kayak rasanya tuh bete banget ya ketika mungkin ya kamu ajak temenin dia ke studio nail art, kayak mungkin pasang eyelash gitu ya, atau mungkin ajakin dia ke salon, ke mall. Ih, bukan
apa ya, dalam artian bukan passion gue banget tuh ya, gue gak suka. Nah, sukanya dia apa? Kalau misalkan ke tempat yang sepi-sepi, jangan mikir aneh-aneh ya. Ya maksudnya itu ke taman, alam terbuka, ngopi bareng, ke cafe yang sifatnya itu mungkin private. Nah, masuk di dia. Ya, ini orang passionnya gini lo ajak ke mall. Kagak masuk tuh di otak dia gitu ya, kayak nggak nyampe gue gitu. Lo udah tahu gitu, gue nggak suka karena sama hal-hal yang berbau keramaian gitu. Jadi jangan paksa gue untuk nurutin keinginan kamu gitu. Kita cek ya di sini. Kita cek dulu siapakah dia seseorang yang bucin banget ke kamu saat ini. Siapakah dia seseorang yang bucin banget ke kamu saat ini. Siapakah dia seseorang yang bucin banget ke kamu saat ini. Muncul lagi tuh. Nah, orang yang bucin banget ke kamu, dia adalah masa lalumu ya. Ingat, masa lalu nggak selalu belangsak karena masih ada mantan terindah. Nah ya, jadi ini salah satu mantan terindahmu gitu. Meskipun kalian udah lama putus, udah lama nggak ketemu, lama juga nggak komunikasi, tapi cinta dia ke kamu belum berakhir. Karena sampai detik ini perasaan dia ke kamu tuh masih menggebu-gebu. Masih membara-bara, dia masih selalu inget kamu. Dikit-dikit tuh terkadang dia masih suka like kayak ya, like foto kamu, like status kamu, masih suka ya komen-komen tipis-tipis lah gitu, yang menandakan bahwa sampai detik ini tuh dia ya masih belum bisa lupain kamu. Meskipun mungkin ada juga gitu ya di antara dia ini yang udah nikah sama orang lain gitu, dia boleh ya memiliki fisiknya orang itu maksudnya ya. Tapi untuk hatinya tetap larinya ke kamu gitu. Dan mungkin ada juga ya, dia ini nikah karena terpaksa, karena lo tinggal nikah, lo tinggal tunangan, dia patah hati. Intinya ketemu siapapun orang yang mau diajak nikah, udah nikah gitu tanpa berpikir panjang, karena dia sakit hati banget sama kamu gitu. Gue tuh masih cinta nggak sih sama kamu gitu, tapi lo setega itu ya nyakitin aku demi nikah sama orang lain, belangsak. Mungkin ada yang seperti itu ya, tapi itu tadi, sebenci-bencinya dia ke kamu, kamu tuh tak akan pernah bisa tergantikan oleh siapapun gitu ya. Karena ya mungkin tuh ada kenangan indah yang di sini aku sebenarnya tahu tapi nggak bisa aku ceritakan karena terlalu iu ya. Jadi udah deh ya, kita sama-sama jaga rahasia aja. Oke, setuju ya. Di sini juga The Star ya. Ikatan kamu sama dia ini tarik ulur ya. Tarik ulur gitu. Karena gini gitu ya, kadang dia komunikasinya intens sama kamu, tapi terkadang nggak tahu ya, ketika mungkin dia sibuk dengan pasangannya atau mungkin dia sibuk dengan kerjaannya, udah ya komunikasinya nggak terjalin lagi. Tapi sejujurnya ya itu tidak berpengaruh terhadap hati dan perasaannya gitu. Ih, dia punya mimpi loh sama kamu ya. Ih ya, ih banget. Ih, dia punya mimpi loh sama kamu gitu. Ya meskipun mungkin saat ini gitu ya, nuansa kita ini udah berbeda. Kamu udah punya pasangan, gue juga udah punya pasangan ya. Tapi aku harap ya, aku tuh punya mimpi yang pengen ya kita wujudkan, karena dulu tuh belum terwujud. Kayak misalkan tuh ya mungkin dia pengen ya ajakin kamu jalan bareng, stay bareng, nggak mungkin lah stay ya. Jadi kayak mungkin tuh jalan bareng ya, ataupun mungkin hiking bareng, diving bareng kayak ya, atau mungkin ya kita bisa jogging bareng kayak. Jadi kayak ya intinya ada sesuatu hal lah gitu pokoknya ya, ada sesuatu hal tuh yang pengen dia wujudin gitu loh. Oke. Dia wujudin tuh. Ih, kamu pasti merinding tuh ya. Apa tuh ya? Deg-deg. Oke, kita cek lagi ya. Setuju? Kita cek lagi, siapakah dia orang yang bucin banget sama kamu. Jadi sebelum kita lihat energi ya, kita lihat dulu ini yang terakhir. Tuh. Three of Cup yang bucin sama kamu. Tuh. Kamu dibucinin sama orang yang aduh ya, nggak tahu aura kamu tuh kenapa ya. Atau mungkin kayak terlalu menggoda, terlalu hot gitu. Karena orang yang bucin ke kamu tuh dicintai sama orang yang udah punya pasangan.
Tapi jujur sih, ya aku tuh ngerasa bahwa dia kayaknya udah nggak bahagia dengan pasangannya gitu. Bahkan mungkin tuh ada ya di antara dia ini yang kayaknya tuh ya udah proses buat cerai gitu ya. Ada yang udah proses buat putus gitu. Tinggal tunggu waktunya aja gitu. Dan dia udah nggak ada rasa emang gitu. Hidup cinta kan nggak bisa dipaksakan gitu. Mau kamu paksa dia balik sama masa lalunya, kalau dia nggak mau ya udah nggak mau, bukan karena kamu pelakornya, melainkan sebelumnya dia emang udah nggak bahagia gitu loh ya. Tapi ditambah lagi ketemu sama kamu, udah tambah makin membulatkan tekad niat dia buat mengkat aja hubungan ini, karena nggak bisa dipaksa gitu ya. Terus ini ungu ya, ungu tuh juga menggambarkan tentang satu seseorang ya. Berarti kalau dia cowok ya berarti dia duda dong, hello. Nggak apa-apa dong ya, yang penting kan sugar daddy gitu. Kalau dia cewek ya, ya dipastikan janda dong, masa iya gitu ya, judong. Janda duda nggak mungkin kan gitu. Jadi kalau dia cewek berarti janda gitu. Tapi meskipun dia janda tuh auranya kayak masih nggak ibu-ibu gitu loh ya. Gimana ya bahasanya ya, kayak meskipun ya dia janda tuh tapi stylenya tuh kayak masih anak seumuran kamu. Nah ya, kalau dia duda pun juga sama, meskipun dia duda Bo. Tapi bukan lagi ya, stylenya, fashionnya dia gitu tuh kayak ke opa-opan, ke Korea-Koreaan ya, atau mungkin ke CEO-an lah. Nah ya mungkin tuh kayak nggak kelihatan juga gitu kalau dia ini kayak ya mungkin tuh udah tuir. Ya kasarannya seperti itulah, kayak nggak kelihatan tuir gitu, karena ya kayak seumuran aja sama kamu gitu ya. Terus dia kerjanya mapan ya, yang aku lihat tuh nggak boleh material ya. Nggak boleh materialistis. Ntar aku bilangin ya, kerjanya dia mapan tuh nanti ya mata kalian hijau lagi. Biru atau merah jangan ya, karena di sini mungkin yang kamu kenal dia versi yang sederhana, tapi sebenarnya dia berada gitu. Berada tuh gimana ya, karena ya dia berada gitu, dia punya segalanya. Wow, segalanya ya, amin. Mungkin dia konglong merat kayak ya, bukan kolong jembatan tapi konglong merat gitu ya. Atau mungkin dia seorang CEO, pengusaha gitu. Intinya cukuplah kalau buat ngidupin kamu ya. Kalau mungkin dia cewek ya cukuplah untuk bantu-bantu urusan suami gitu. Yang jelas ya independen banget, dia orangnya mandiri gitu. Dan nggak ribet juga ya. Cara menjalani hubungan sama dia tuh simple. Yang penting lo nggak ngecewain dia, oke, dia bakal sayang dan setia sama kamu. Tapi beda cerita ya, ketika sekali aja lo nyelingkuhin dia, udah nggak ada obat, nggak ada ampun gitu. Karena nggak tahu kenapa kayak is okay lah, mungkin nggak dewasa kamu, mungkin sedikit egomu. Ini orang tuh masih bisa toleransi, tapi tidak dalam hal perselengkongan, perselangkengongan. Ya, dia nggak ada obat gitu. Aku cek dulu ya gimana energi dia, orang yang bucin ke kamu. Ini harus jelas tuh ya, biar nggak salah paham ya. Jadi kita lihat dulu gimana energi dia, orang yang bucin ke kamu dan seriusin kamu ya. Jadi better kita lihat dulu energinya. Better kita lihat dulu toh ada apa. Energinya dia kayaknya lagi perang dingin sama kamu. Ya, baru aja ya baikan udah lagi ya, dia bikin drama-drama tuh, perang-perang dingin lagi sama kamu. Sebenarnya kamu capek gitu, yang hangat-hangat aja nggak sih, jangan yang dingin-dingin gitu. Dingin-dingin tuh membosankan, tapi dia selalu mendinginkan hubungan ini, mendinginkan suasana ini gitu. Karena apa ya, susah diajak komunikasi, susah diajak menjelaskan gitu ya, ketika ada sesuatu hal yang maybe nggak kamu sukai gitu. Ini orang suka menghindar, bersikap cuek, bersikap dingin gitu, seolah-olah mungkin kamu tuh kayak musuhnya dia gitu. Padahal apaan sih lo anjir gitu ya, gue nggak suka ngeliat lo tuh kayak gitu ya. Gue tuh suka banget ya lihat lo tuh yang realistis saja gitu. Lo suka kan sama gue, lo cintakan sama gue, ya udah ngapain ya gue lo cuekin, lo bersikap dingin ke gue gitu, gue tinggal nangis lo. Sampai ke trigger ya. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu ya, gimana. Oh, tadi belum dilihat ya bottom decknya.
Tuh. Oh, ya. Dia udah bersikap dingin sama kamu, ya, tapi dia pengen minta maaf terhalang sama sikapmu. Karena gedek juga gitu ya. Lo tuh kemarin kemana gitu. Gue udah berusaha pengen menjelaskan ini, pengen menjelaskan itu, tapi kau blokir lah aku, ya, kau batasi diriku. Ya, terus apalah gitu. Dan saat ini dia sendiri yang merasa takut untuk mendekat. Takut kenapa? Ya karena kemarin kemana aja lo gitu. Gue tuh kan udah bilang bahwa gue tuh pengen minta maaf, pengen beresin ini semua gitu. Tapi ternyata kamu sepelekan aku. Ya udah. Ya ketika sekali dua kali perkataan gue nggak lo gubris, sudah gue cabut aja. Nah dia nyesel, dia pengen dekati lagi, ya pengen mendekat ke kamu, tapi dia takut karena ini kesalahan dia sendiri. Gitu ya. Cek lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang bucin ke kamu, energi dia. Tuh. Ini orang ini ya. Ini orang tuh kadang hidupnya dia suka atur-atur kamu gitu. Ya meskipun dia gampang ya, apa ya, bisa dibilang begini. Hidup dia tuh suka atur-atur kamu. Tapi kadang dia kesusahan diatur gitu loh. Kayak gimana ya, gue bisa atur kamu, tapi jangan harap lo bisa atur gue gitu. Kayak mungkin dia orang yang patriarki ya kalau dia cowok. Jadi kayak, ya lo tuh makmum, lo harus nurutin kata imamnya gitu. Nah patriarki banget. Kalau dia cewek, ini cewek yang susah dikendalikan, susah diatur kalau nggak pakai punishment ya. Kalau nggak kayak dikasih hukuman dulu gitu. Kayak misalkan lo cuekin dia, dia baru nurut gitu. Kayak lo marah ke dia, dia baru dengerin perkataan kamu. Nah, tipikal orang yang kayak gitu. Kenapa sih dia kayak gitu? Ya karena menurut aku dia dibesarkan di keluarga yang menurut aku tuh kayak dia kurang bisa dihargai gitu ya. Kayak orang tua dia mungkin nggak bisa menghargai dia, atau mungkin di lingkungan dia kurang dihargai, disepelekan, dipandang sebelah mata. Nah makanya dia jadi pribadi yang menyebalkan gitu ya. Menyebalkan gitu. Ini terus dia juga ada sedikit mungkin tuh sisi sombong ya, tapi bukan sombong sih, mungkin tuh kayak gengsi ya. Gengsi mengakui gitu ya, mengakui kalau dia salah, gengsi minta maaf. Gengsi ya intinya tuh kamu harus bisa jadi kayak guru PAUD deh ya, jadi kayak guru PAUD ya, jadi kayak guru TK gitu kan, harus ya memaklumi gitu, lo tuh childish. Jadi kayak ya udah gue guru lo gitu, gue harus setebal baja ya, karena kalau nggak gitu udah gitu. Cek lagi gimana energi dia, orang yang bucin ke kamu saat ini. Gimana energi dia? Dia takut kamu pergi ya, karena dia sadar gitu, dulu gue ini terlalu nyiksa kamu ya, terlalu membuat hidupmu menderita ya. Bukannya ngebahagiain lo, tapi gue sengsarain dirimu dengan kelakuanku, sifat bejatku. Ya dengan arogansiku, temperamentalku. Nah ya, jadi aku sadar gitu, kamu udah memaafkan aku dan kamu memberikan aku kesempatan untuk berubah ya. Tapi aku tetap masih takut ya, takut kehilangan kamu. Aku takut kalau kamu pergi bersama orang yang jauh lebih layak untuk kamu cintai ketimbang gue yang sampah ini. Nah, mungkin ada juga ya yang seperti itu. Makanya dia meskipun kayak ya udah deh gitu, kamu tuh udah ngasih dia kesempatan dan udah ngeliat berubah gitu, tapi dia tetap takut ya, dihantui ketakutan sama pikiran dia sendiri gitu loh. Kayak berperang dengan ketakutan pikiran dia sendiri gitu. Karena dulu ya, yang aku lihat kamu emang sering disakitin ya. Disakitin karena apa? Banyak deh gitu. Kalau dihitung mah udah selusin, ngalah-ngalahin tuh ya. Piring keramik cantik gitu, udah selusin aja gitu dia nyakitin kamu. Ditambah ya, dia banyak bohong gitu loh. Makanya ya bisa dibilang kalau bukan kamu, nggak mungkin hubungan ini bisa bertahan. Karena kamu, kesabaran kamu tuh kayak badak ya.
Dalam artinya mungkin hati kamu ini terbuat dari baja kek ya, dari kaca, atau mungkin terbuat dari apa ya, dari kayu ulin kek. Ya intinya kayu yang kuat-kuat. Nah makanya kamu masih bisa bertahan gitu. Kalau orang lain tuh mungkin udah rusak, hancur hatinya. Nah ya kayak gitu. Makanya jadi orang nggak boleh bohong, jadi orang nggak boleh nyakitin. Dasar kamu. Kita cek lagi. Kita cek dulu gimana energinya. Kita cek dulu ya gimana energinya. Energi dia. Di sini orang yang bucin ke kamu sebenarnya ada sesuatu yang dia pendam. Apa ya, sebenarnya perasaan dia sendiri gitu. Ini terutama bagi kamu tuh yang udah tahu ya bahwa orang ini suka sama kamu, tapi sampai detik ini kedekatan kalian tuh kagak jelas gitu ya, karena dia belum menyatakan isi hatinya gitu ya, belum menyatakan perasaannya. Sedangkan lo bukan dukun, lo bukan paranormal, lo bukan tarot reader. Gue nggak bisa dong ngebaca pikiran lo, geblek. Ya, kalau kamu tuh cuma pakai bahasa tubuh, bahasa kalbu, ya nggak bisa. Jadi kalau kamu suka, sayang, udah ungkapkan gitu. Nanti gue ya kesambet sama orang baru, lo nyesel lagi gitu ya. Karena ini orang aneh gitu, dia suka sama kamu tapi nggak berani mengungkapkan. Ketika lo dideketin sama yang lain, dia marah. Nah aneh kan. Nah makanya di sini mental kamu diuji habis-habisan menyikapi dia gitu loh ya. Karena sebenarnya kamu udah capek gitu ya, terjebak dalam situasi yang nggak jelas-jelas gini. Karena di sini dia orangnya kelihatan kuat ya, secara fisik, secara mental kuat. Tapi dia pemalu, apalagi dihadapkan sama urusan cinta, apalagi dihadapkan sama orang yang dia sayang, kicup dia ya. Yang semula mungkin dia sok ya, sok yang paling jago, paling gagah. Udah ya, kalau ketemu sama urusan cinta, kicup dia. Ya, kayak nggak punya mental, kayak nggak punya nyali buat perasaan. Tapi dia greget cemburu ketika ada orang lain yang deketin kamu gitu. Kayak pengen gue gaplok tuh ya, siapa tuh? Ya, yang deketin kamu gitu ya, blangsak tuh siapa tuh, pengen gue ajar tuh, kayak seolah-olah seperti itu. Tapi dia malu, nggak berani ungkapkan. Nah ya, jadi kalau suka ya udah diungkapkan gitu sayang ya. Kita cek lagi di sini gimana energi dia. Energi dia, orang yang bucin ke kamu, energi dia saat ini tuh dia seneng. Aduh ya, di sini ada yang seneng ya, karena dia merasa bahwa kamu tuh terlahir ya, kamu tuh terlahir untuk dia gitu. Kayak kamu tuh terlahir, kita ditakdirkan ketemu karena aku tuh ngerasa kamu dilahirkan untuk aku. Sok pede itu ya. Karena gitu di sini tuh ya, karena bisa dibilang kalian beda rahim ya. Tapi kalian punya sifat, punya kesamaan, punya karakter yang hampir sama. Ya meskipun nggak sama-sama amat, tapi jujur li gitu, lebih banyak kesamaannya daripada perbedaannya. Nah makanya di sini aku bilang gitu, kalian beda rahim tapi punya satu sifat dan karakter. Itu yang membuat dia tuh ngerasa bahwa kayak ya lo tuh dilahirkan, tercipta buat gue. Waduh ya, tercipta buat jadi pasanganku gitu. Karena insting kalian, feeling kalian tuh juga sama-sama kuat. Kalian misal nih ya, kalian nggak saling berkata, tapi kamu tahu gitu, kayak misalkan nih orang tuh sedang ada masalah, sedang gak enak badan, sedang ada masalah kesehatan, sedang ada sesuatu hal yang dia sembunyikan, kamu tahu meskipun dia nggak harus cerita. Dan dia juga sama gitu, meskipun kamu nggak bercerita, tapi dia tahu gitu bahwa mungkin saat ini diri kamu tuh lagi dapet kayak dapet apa ya, mungkin dapet masalah, dapet bulanan ya, atau mungkin ada sesuatu hal yang emang lo pendem saat ini gitu. Tanpa kamu harus ngomong, dia udah tahu gitu ya. Karena ya itu tadi, dia ngerasa tuh kayak lo tuh diciptakan kayaknya buat gue deh gitu ya. Dan tuh ya meskipun beda gender ya, laki-laki atau perempuan gitu. Kayak misalkan kamu yang cewek nih, dia cowok gitu. Tapi kesamaan kalian sama gitu, atau sebaliknya juga ya. Meskipun mungkin gitu, kamu cowok, dia cewek, tapi kesamaan kalian juga sama gitu. Kayak mungkin kalian
sama-sama doyan seblak, sama-sama doyan jajan, ya sama-sama suka mungkin traveling. Nah gitu, sama gitu ya. Oke guys, thank you ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya ya. Dan bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau konsultasi, personal reading atau coaching langsung ya, lang to the sung, klik aja link tautan WA di bawah deskripsi video ini. Oke,